وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa mengambil ibrah atau fawaid, hidayah, petunjuk, pelajaran dari hadis yang kedua ini. Di antaranya petunjuk dan faidah hadis, yaitu hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan adab kita atau pakaian kita. Jadi ada anjuran untuk memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang rapi, pakaian yang sopan dan bersih, sebagaimana yang dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah bermajlis dengan para sahabatnya, maka malaikat Jibril datang dengan pakaian yang bersih, yang rapi, dan pakaian yang bagus. Maka ada anjuran, hendaklah kita apabila ingin mendatangi suatu majelis ilmu atau bertemu dengan ulama, maka kita memperhatikan pakaian kita, kita cari pakaian kita, pakaian yang terbersih, pakaian yang rapi, dan kalau perlu memakai wangi-wangian atau parfum. Kalau kita hendak mendatangi seorang gubernur umpamanya, atau bupati, bahkan presiden, tentu kita mencari pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus. Kita mandi terlebih dahulu, mencari parfum. Begitu pula ketika kita mendatangi seorang ulama, karena seorang ulama ini adalah sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan majelis ilmu, hendaklah kita mendatanginya dengan pakaian yang terbaik kita, pakaian yang sopan, yang rapi, yang bersih. Karena majlis ilmu ini adalah majlis yang dihadiri oleh banyak malaikat yang menghadirinya. Bahkan malaikat berdesak-desakan untuk menghadiri majlis ilmu ini, karena majlis yang penuh dengan keberkahan. Oleh sebab itu, jangan sampai, atau hendaklah kita menjaga adab kita, salah satunya dengan berpakaian rapi, bersih ketika menghadiri majelis ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, malaikat berwujud manusia. Ini menunjukkan, dalam hadis ini memberitahukan kepada kita bahwasanya malaikat bisa berubah wujud ke bentuk manusia, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat Jibril berubah wujud menyerupai manusia, kemudian datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu cara Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan menyerupai seorang manusia. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan malaikat Jibril alaihi salam pernah menyerupai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Dihya al-Kalbi. Jadi tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat bisa berubah wujud seperti seorang manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga mengandung atau memberitahukan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, yaitu apa itu Islam, pengertian Islam. Islam secara bahasa artinya al-istislam, yaitu berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Islam secara syariat yaitu melaksanakan 5 ajaran pokok, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ada 5 pondasi. Yang pertama bersyahadat, syahadatain, bersyahadat, bersaksi bahwa Allah adalah salah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, dan Muhammad adalah utusan, abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya.
Tentunya syahadatain ini enggak boleh kita pisahkan, tetapi harus dua-duanya. Ada orang yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, tetapi mengingkari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Islamnya tidak diterima atau tidak tidak masuk Islam. Makanya ini enggak boleh dipisahkan, syahadatain, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian menegakkan salat, tentu dengan mengerjakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, supaya salatnya sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondasi yang ketiga yaitu membayar zakat, ada puasa Ramadan, berhaji sekali dalam hidup. Jadi kewajiban haji bagi umat Islam, bagi yang mampu, dan sekali dalam seumur hidupnya. Ini Islam secara syariat, jadi melaksanakan 5 ajaran pokok atau pondasi Islam. Kemudian hadis ini juga menerangkan kepada kita pengertian iman. Iman secara bahasa yaitu at-tasdiq, itu membenarkan dengan hati. Jadi pembenaran melalui hati. Sedangkan al-iman syar'an atau secara istilah membenarkan dengan yakin, al-imanu billah, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya seyakin-yakinnya, membenarkan dengan hati kita kalau Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang berhak untuk diibadahi, Tuhan Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, Tuhan As-Samad, semua makhluk bergantung kepadanya, meminta kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita harus yakini dengan sepenuh keyakinan kita, al-iman billah. Yang kedua, wal iman bi malaikatihi, dan kita harus percaya bahwa Allah menciptakan makhluk yang disebut dengan malaikat. Kita percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang, tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala, tetapi melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mensifati malaikat kalau malaikat dia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Tidak. Malaikat tercipta dari nur, dari cahaya, dan tidak ada satupun yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi, dan kita harus beriman kepada kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Kemudian beriman kepada wa rusulihi, rasul-rasulnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya rasul, utusan untuk membimbing manusia, mengarahkan manusia, memanggil manusia, mengajak manusia ila tauhidillah, untuk menyembah, mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para rasul diberikan wahyu dan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada hari akhir, biyaumil qiyamah. Kita harus meyakini bahwa nanti ada hari akhir, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Ada yang namanya hisab, ada yang namanya timbangan dan balasan. Nanti manusia akan dihisab dan dibalas. Sekecil apapun kebaikan yang manusia kerjakan, maka akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya barang siapa yang mengerjakan keburukan, kejahatan sekecil apapun, juga akan mendapatkan balasannya kelak di hari yaumul hisab. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, beriman, percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang terjadi di alam raya ini itu karena kehendak dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman, rukun iman. Kita harus percaya bahwasanya al-imanu billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,